Walaupun ngehits abis di Indonesia, sate aslinya berasal dari hidangan sejenis kebab yang lahir di India. Kemudian menyebar ke seluruh dunia hingga banyak versi sate dari berbagai negara. Di Indonesia aja ada banyak banget variannya. Ada sate ayam, sate kambing, sate padang, sate lilit, dan masih banyak lagi. Kalau sate versi Korea namanya dakochi. Kalau versi negara Matador Spanyol ada pinchitos. Di Afrika sendiri, tepatnya di Nigeria, ada suya. Di Yunani ada souvlaki. Dan yang satu ini guys, sate versi kampung halamannya Genki. Sate khas Jepang namanya yakitori. Pada dasarnya, yakitori adalah daging ayam yang ditusuk-tusuk kemudian dipanggang. Kalau secara harfiah, yakitori berarti daging ayam panggang. Tapi kalau di sini, kamu bisa cicipin daging sapi juga. Totalnya ada 5 varian isi daging yang berbeda. Daging paha ayam, kulit ayam, daging sapi short ribs, daging sapi isi mozzarella, dan daging sapi isi jamur enoki. Semuanya dipanggang di atas api dari arang. Oh iya, yang jadi bumbu wajib di yakitori adalah taburan garam dan lada, biar tambah gurih guys. Walaupun kalau yang ini udah pakai olesan saus karubi, yaitu saus yang biasa dipakai untuk yakiniku. Oh iya, ngomongin daging yang ditusuk ala Jepang, kamu tahu nggak sih? Kalau dulu, makan daging di Jepang merupakan hal terlarang guys. Terutama daging hewan ternak yang berperan banyak dalam pertanian. Masyarakat Jepang hanya diperbolehkan mengonsumsi daging hasil buruan seperti daging burung atau daging bebek liar. Seiring berjalannya waktu, akhirnya daging mulai diperbolehkan untuk dikonsumsi di Jepang. Masalahnya, harga ayam di restoran Jepang mahal banget. Sementara pada saat itu tingkat perekonomian nggak sebagus sekarang. Akhirnya, rakyat jelata cuma bisa mengambil bagian tulang atau otot, kemudian dimasak dengan cara ditusuk dan dibakar. Dari situlah lahir yakitori alias sate ala Jepang. Nah, untuk menemani sate Jepang, ada menu lain yang nggak kalah enak. Pecahkan telur, kemudian dipanaskan di atas wajan. Lalu tambahin crab stick dan daun bawang di atasnya. Intinya sih guys, ini telur dadar, tapi dibikin berlapis-lapis. Next, ada daging dengan tumisan bawang bombay yang kemudian disajikan bersama nasi dan tambahan poached egg. Wait, sabar dulu guys, masih ada satu lagi. Kali ini yang kuah-kuah. Panaskan air, terus kasih tambahan saus miso, aduk sampai rata dan diamkan sampai mendidih. Next, olah mie-nya. Cukup dicelupin ke dalam air panas, kemudian satuin deh sama kuah miso yang tadi dibikin. Kasih tambahan tamago alias telur, jagung manis, ayam, dan nori. Yes, jadi deh seperangkat menu buat jadi tandem sate khas Jepang. Semua menu di sini terjangkau banget kok, mulai dari 15.000 sampai 85 ribuan. Kalau kamu makan di sini, kamu bakal berasa lagi di Jepang beneran guys. Karena suasananya dibikin mirip sama bar di sana. Soalnya warga negeri Sakura suka banget makan sambil minum sake. Belum lagi topeng tradisional yang dipajang di dindingnya. Bikin ambience-nya makin Jepang banget. Cus, meluncur guys. Lokasinya ada di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Oh iya, sometimes antara asap sama kabut kalau dari jauh suka beti ya, alias beda tipis. Tapi kamu semua pernah kepo nggak sih apa bedanya asap dan kabut?
Kayaknya kalau asap sama kabut sama-sama putih aja, nggak ada beda-bedanya tuh. Menurut aku, kabut itu berasal dari alam, jadi dia berupa tetesan-tetesan air. Sedangkan asap itu berasal dari bakar-bakaran, jadi dia dapat merusak pernapasan dan membuat nafas menjadi sesak. Kalau misalkan asap kena mata itu tuh yang rasanya perih banget. Nah, sedangkan kalau kabut itu kalau kita ngirup, nah di situ tuh kayak kita berasa terakhir kembali gitu. Guys, asap merupakan partikel kecil di udara yang berasal dari proses pembakaran. Sedangkan kabut adalah sejenis awan yang berada lebih dekat dengan permukaan bumi. Kabut muncul ketika air mengalami proses pencairan atau mengembun. Karena tetesan air yang tebal dan berkumpul itulah penampakannya menjadi seperti awan serta terlihat jelas secara kasat mata, terutama di lokasi dataran tinggi yang bersuhu dingin. Sepintas sih kelihatannya sama ya wujudnya. Tapi yang dilewatin pasca itu beneran asap. Kamu tahu asap dari mana? Dari pembakaran, guys. Kali ini memang bukan dari tukang sate, melainkan dari gurita yang dibakar. Yes, Pasca lagi pesen makanan olahan gurita nih. Yang pertama ada gurita bakar. Bahan-bahan yang diperlukan tentunya ada gurita, saus mayonnaise, saus keju, dan saus shansi. Gak pakai lama, langsung aja bakar guritanya. Pastikan posisi badan guritanya harus tepat ya guys, biar matangnya merata. Jangan lupa olesin bumbu di setiap badan guritanya, biar rasanya makin endes. Kalau udah sesi bakar-bakaran, langsung aja potong-potong guritanya, habis itu lanjut bakar lagi. Kamu tahu nggak sih kenapa harus dibakar lagi? Karena gurita mengandung banyak air guys, makanya proses ngebakarnya nggak cukup sekali, biar kandungan airnya keluar semua. Kalau udah, tinggal kasih topping saus-sausnya. And this is it, gurita bakar. Next menu ada oseng gurita. Bahan-bahannya tentu ada gurita, bawang merah, bawang putih, dan si mungil yang lagi jual mahal senusantara, yaitu cabe. Karena harganya lagi mahal, jadi mohon maaf ya guys, porsi cabenya nggak boleh diboros-borosin. Markisak, mari kita masak. Pertama, kita tumis bahannya dulu. Jangan lupa aduk sampai merata. Lanjut masukin guritanya, sekalian oseng sampai mengental. And then, jadi deh, oseng gurita. Eits, sebelum makan, Amel mau nanya sesuatu nih buat kamu semua. Masih ada hubungannya sama gurita sih. Silakan Kak Amel. Saya kakak-kakaknya aja kali. Misi kak, maaf mengganggu. Aku boleh nanya-nanya bentar nggak? Dengan kakak siapa nih? Roni. Kak Roni. Iya. Kak Roni, berapa jumlah kaki gurita menurut Kak Roni? 5 kali ya? 5? Iya. Oke. Gak tahu juga sih ya. Aku kunci ya. Iya. Jawaban dari Kak Roni adalah 5. 5. Kira-kira bener apa enggak? Nggak tahu. Ya udah, makasih banyak ya Kak Roni. Makasih Kak Anita. Maaf mengganggu waktunya. Hai, halo kakak-kakak. Maaf mengganggu. Hai adek, namanya siapa? Raisya. Raisya suka makan cumi-cumi nggak? Suka? Makan gurita suka nggak? Suka. Raisya tahu nggak sih kira-kira ada berapa kaki gurita? Berapa? 3. Kalau menurut adik Raisya, kaki gurita ada 3. Makasih loh Raisya jawabannya. Tidak ada Raisya. Guys, kamu tahu nggak sih? Kalau gurita merupakan salah satu hewan cerdas, bahkan paling cerdas di antara jenis hewan yang tidak bertulang belakang. Seperti halnya bunglon, gurita juga bisa mengubah warna tubuhnya hanya dalam hitungan 3 detik. Gurita yang hidup di dasar laut bahkan memiliki kemampuan menyesuaikan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya seperti karang, bebatuan, dan tumbuhan.
iya, gurita juga memiliki 3 organ jantung, tapi fungsinya beda-beda. 2 jantungnya bergerak ke arah insang untuk mengatur pernapasan, sedangkan 1 jantungnya lagi berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi sayangnya guys, hewan ini punya umur yang pendek. Kebanyakan dari spesies gurita hanya dapat bertahan hidup sekitar 6 bulan aja. Wow, gurita bakarnya mantul nih. Jangankan dijadiin lauk, dibuat cemilan juga mantep guys. Jarang banget kan ada cemilan seafood kayak gini. Anyway, kamu tahu nggak sih, ternyata gurita itu rendah kalori dan lemak. Biasanya makanan yang kenyal-kenyal banyak lemaknya ya guys. Tapi khusus gurita, layak jadi menu diet kamu. Mantuliti banget ini sih. Biasanya gurita tuh cenderung alot ya guys. Tapi asli, ini beda banget, lembut. Next, ada oseng gurita. Duh, ini sih manja banget ya di mata. Itu kepala guritanya minta banget dicomot nggak sih? Apalagi warna kuahnya merah menggoda gini. And then last one, ada nasi goreng gurita. Amazing banget nih, paduan nasi sama gurita. Gurihnya nasi goreng dengan bumbu khasnya, plus tekstur gurita yang kenyal, gak ada kata-kata yang pas selain 2 jempol. Guys, jadi Amel mau ngasih tahu nih, sebenarnya kaki gurita itu nggak ada guys. Kenapa? Yang ada tuh tentakel. Kakak-kakaknya aduh. Seru banget ya hari ini. Amel udah makan, alhamdulillah kenyang banget. Kita juga udah nontonin liputan tentang gurita dan jadi tahu deh info tentang gurita. Segitu aja lah ya, Amel pada hari ini ngomong terus jadi lapar lagi. Amel kayaknya mau nyari makanan lain nih. Makanya jangan lupa untuk saksikan terus, tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu. Sampai ketemu kapan-kapan. Bye-bye. Ingat kaki gurita nggak ada ya guys. Kalau nggak ada api, tapi di episode kali ini nggak akan ada asap kalau nggak ada tukang sate. Karena hari ini kita berurusan sama tukang sate, jadinya banyak asap di mana-mana. Udah kayak konser dangdut nih guys. Special for today, kamu semua bakal ditemenin sama yang baru keluar kandang. Karena selama ini dia cuma di studio aja munculnya. Hujan gerimis aja. Hey guys, apa kabar? Ketemu lagi sama Amel. Oh my god, ada bau-bau asap nih ya. Ini kayak masak apaan tuh ya? Lihat deh, asapnya ngebul banget, wanginya enak. Kayaknya lagi masak makanan enak nih. Penasaran? Amel juga sih. Masuk aja yuk, let's go. Namanya Yudi. Mas Yudi? Iya. Mas Yudi, wah ini sate buntel ya mas ya? Iya, sate buntel. Guys, kebetulan Amel ini orang Solo, jadi kerjaan saya kalau misalnya pulang ke Solo pasti makan sate buntel. Oh iya. Di sini tuh biasanya sehari bisa habis berapa tusuk tuh mas sate buntel? Kalau dagingnya sekitar 100 kilo. Mohon maaf pulang mas, 100 kilo? 100 kilo. 100 kilo, guys, tapi nih ya, Amel sebenarnya mau nanya-nanya juga nih ke beberapa orang sini. Tahu nggak sih alasan sate itu ditusuk? Kira-kira kenapa ya? Penasaran sama Amel juga? Ayo kita tanyain orang-orang. Let's go. Permisi kakak-kakak, maaf mengganggu. Kak, aku boleh nanya nggak? Kira-kira kenapa sate itu ditusuk? Kalau nggak ditusuk, jadi dioseng-oseng aja gitu dagingnya. Oh gitu, jadinya kayak bukan sate tapi daging oseng gitu ya, Iya. mantap. Oke, terima kasih ya kak. Mari kita cari lagi, kira-kira kenapa ya sate ditusuk? Kenapa nggak dipeluk? Asik, let's go, makasih kak. Halo kakak-kakak semuanya. Aku numpang duduk ya kak ya. Ini
di tempat makan sate tapi nggak makan sate nih kayaknya ya. Ya makan tongseng. Makan tongseng, kenapa tuh Kak? Karena ada kuahnya yang anget-anget. Oh, pas banget ya lagi hujan-hujan Ya. gini. Kakak lebih suka tongseng atau sate? Aku lebih suka tongseng. Tongseng. Kalau kakak? Sate. Sate, ya kan lebih enak. Kalau gitu Amel tanya pecinta sate dulu lah ya. Kenapa sate ditusuk? Nggak tahu. Jawabannya nggak tahu. Nggak apa-apa. Kalau menurut kakak? Karena keras ya. Jadi harus makannya dipotong-potong terus ditusuk deh. Oh gitu, biar dia agak kayak lembek dikit Iya, kali ya, bener. mantap. Makasih banyak loh Kak. Mungkin bisa dipesan kali ya satenya ya, biar cobain. Emang benar kalau ditusuk jadi empuk. Thank you ya Kak, selamat menikmati. Nah kalau tadi udah kakak-kakak cantik, sekarang kita mau tanya sama bapak-bapak. Halo Om, maaf ngeganggu. Boleh nanya nggak nih Om? Boleh. Kok nggak pesen sate atau nggak pesen tongseng nih? Masih dibikin. Oh masih dibikin, pesennya apa? Maksudnya sate. Sate, berarti pencinta sate nih ya? Yes. Boleh nanya nggak? Ya. Kira-kira kenapa sih alasan sate ditusuk? Nah, lo. Kalau dicelup bakso kali ya. Oke, jawabannya kalau dicelup bakso. Bener juga sih, ya udah makasih banyak ya Om. Selamat menikmati tehnya dan kopinya mungkin ya. Mari. Guys, jadi nggak ada alasan ilmiah atau apapun sih. Alasannya adalah sate ditusuk karena kan dagingnya kecil-kecil. Terus disatuin jadi biar lebih memudahkan dagingnya tuh mateng dan meresap sampai ke dalam. Seperti itu aja sebenarnya. Makanya kalau kita lihat mungkin ini salah satu alasannya juga kali ya, karena kan di grill gitu, di bakaran, jadi biar nggak kena tangan orangnya. Kalau misalnya langsung kan ngambilnya juga ribet gitu. Nah guys, tapi Amel juga mau ngasih tahu, kalau kebiasaan kan kita kayak ngelihat sate di pinggir jalan, deket rumah ada, di mana-mana di Indonesia tuh ada sampai ke pelosok-pelosok. Kalian tahu nggak sih kalau sate itu juga ada di luar negeri? Penasaran? Makanya kita simak yuk liputan satu ini. Bener kata Amel guys, di Indonesia sate merupakan salah satu makanan paling hits gak lekang sama waktu. Malahan sempat ada mitos kalau sate itu diharamkan buat orang yang memakai susuk. Wow. Entah bener atau enggak sih guys, yang jelas kalau susuk untuk mempercantik wajah sangat gak disarankan oleh ahli kesehatan karena bisa memicu kanker. Tapi hubungannya sate sama susuk, banyak pendapat yang bilang mitos ini beredar akibat dari kepopuleran sate itu sendiri. Ibaratnya makin ngetop makin banyak yang gibahin guys. Oh iya, just info nih, kalau kamu makan sate terus ada acarnya, jangan dibuang ya. Kamu tahu nggak sih, acar tuh sakti banget guys. Bisa untuk menjaga kolesterol, bisa mengontrol tekanan darah, mencegah gangguan pencernaan, mencegah kenaikan gula darah, sampai sumber antioksidan. Understand ya guys? Let's go, lanjutin makan satenya. Bayangkan, segede jari Amel lah nggak? Nih, segede tangannya Amel nih. Wanginya. Dan ini adalah daging kambing guys. Ini diasap sampai matengnya sampai dalam-dalam gitu, kelihatan banget. Keluar asapnya. Gurih. Lembut. Jadi ini adalah daging kambing yang udah digiling, udah dihalusin, dililit pakai lemak. Rasanya 10 out of 10. Paling enak harus pakai nasi sih sebenarnya. Sekarang Amel mau cobain sate kambingnya. Lembut banget. Bumbunya tuh meresap sampai dalam-dalam guys. Dan ini daging semua, nggak ada lemak. Kalian tahu nggak?
ada gurita bakar enak banget. Jadi gurita diasepin gitu. Wangi asepnya juga nggak kalah wanginya, enak sama wangi sate-sate yang ada di sebelah sini. Sambil mau makan nih ya, kalian nonton dulu ya liputan ini. Check it out. Ambil mau